Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan bagaimana langkah berikutnya, dan para pemangku kepentingan dan seluruh penyelenggara tetap mengedepankan regulasi dan aturan yang berlaku. Itulah tujuan kita sebenarnya, bisa memberikan sebuah pemikiran yang konstruktif. Jadi kami sangat berterima kasih atas beberapa pertanyaan ya dari teman-teman dan dari rekan-rekan semua. Tentu dalam hal ini ada tentu tugas, wewenang dan kapasitas Bawaslu sudah diatur oleh undang-undang. Terkait dalam hal penanganan pelanggaran, tentu kita memiliki dua pintu sebenarnya. Ya. Bawaslu menangani pelanggaran, ada tiga fungsi Bawaslu sebenarnya. Ada fungsi pengawasan, penindakan, dan pencegahan. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan, inilah salah satu upaya kita memberikan sosialisasi politik, ya, memberikan pemahaman dari kita yang sudah hadir di sini. Kita bisa menginformasikan. Ya, kalau ada keraguan-raguan kita pun di FGD ini nanti ya kita diskusikan. Mungkin tidak sempat di ruang ini, setelah kegiatan ini bisa kita diskusikan. Inilah gunanya sebenarnya bentuk atau langkah yang lebih strategis sebenarnya. Jadi bisa lebih dekat. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada dua pintu kita menangani pelanggaran, yaitu melalui laporan dan temuan secara langsung oleh pengawas pemilu atau jajaran kita. Mulai dari, kalau di tingkat kabupaten, mulai dari Bawaslu Kabupaten, di kecamatan Panwascam, dan di tingkat desa ada PKD, dan di TPS ya ada PTPS. Itu pintu kita tadi ada dua, dalam bentuk laporan dan temuan. Ya. Dalam hal material, ya mungkin kita berkaca di sebelumnya, penanganan pelanggaran tanpa ada dasar. Ya, contoh, ada beberapa laporan setelah penetapan calon, dan sebelum penetapan calon ada juga laporan. Setelah laporan masuk, kita kaji, memenuhi unsur formil dan material, itu kita registrasi. Ya. Kalau dia ada unsur pidananya, Bawaslu mengundang Pokja Gakumdu, di mana di situ terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Langkah baik rekomendasi dari Bawaslu, baik juga tanggapan yang mereka terima di KPU sendiri, baik kode etik, ya, begitu juga dengan pelanggaran administrasi dan sengketa. Lalu tadi sempat disinggung terkait berhenti di Bawaslu, citra Bawaslu, ya mungkin kita bilang menurun. Ya, kami sebenarnya bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Ya. Contoh, kasus netralitas ASN yang dilaporkan itu kemarin kalau nggak salah Pak Kordif atas nama Fatul Lase. Mungkin Pak Yeremia. Oh Yeremia, Pak Yeremia Jebua ya. Nah, jadi hasil akhir dari Bawaslu melalui pleno itu kita teruskan ke KASN. KASN beralih ke BKN mulai bulan September. Itu bisa dicek. Jadi kan tentu BKN dalam hal ini tentu melakukan verifikasi lagi terkait rekomendasi dari Bawaslu. Apa saja dalil yang masih sebenarnya sekarang. Hanya saja BKN tentu mengembalikan ke pejabat pembina kepegawaian. Ya. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran lain. Jadi kami sangat berharap sebenarnya di lain juga kegiatan-kegiatan yang lain penanganan pelanggaran, tentu kita ini manusia punya kelemahan. Ya. Kalau bisa
ada masyarakat ya secara formal dia memenuhi syarat sebagai pelapor, itu bisa langsung ke kantor Bawaslu, ya bisa langsung saja. Tapi dengan disertakan bukti-bukti yang otentik. Ya. Kalau kami tidak menindaklanjuti, telah dilengkapi juga bukti, lengkap formil dan material, kami pasti akan berisiko terhadap jabatan. Ya, bisa di DKPP kan, dan sanksinya bisa berujung pemecatan atau pemberhentian tetap jika laporan telah lengkap, namun kami tidak menindaklanjuti. Ya. Tapi jadi terkait laporan dan temuan itu tidak diatur pertahapan sebenarnya. Makanya waktu ada yang kemarin yang aksi demo, mereka bilang itu kan sudah lama kasusnya, sudah lama kejadiannya. Jadi di Perbawaslu dalam hal penanganan pelanggaran itu diatur bukan sejak kejadiannya, tapi sejak ditemukan oleh si pelapor. Ya, sejak ditemukan oleh si pelapor. Itu syaratnya. Jadi dia baru mengetahui. Ya, dia baru mengetahui, tidak melebihi 7 hari juga dia setelah mengetahui. Ya. Sempat juga disinggung oleh aksi kemarin, yang orasi kemarin. Pada bulan sebelumnya itu sudah dilaporkan terkait kasus itu. Nah, setelah kita verifikasi, kita kaji, tidak lengkap secara formal. Kenapa? Dia menemukan melebihi dari 7 hari, artinya itu sudah daluarsa. Dan tetap juga kita jadikan sebagai informasi awal, kita telusuri. Itulah upaya-upaya kita kemarin, kita bentuk tim penelusuran, kita minta SK ke Pemda. Namun alhasil itu lama baru kita dapatkan. Jadi kita juga bekerja sesuai dengan prosedur. Kita tidak mungkin ambil salah sini, kalau tidak resmi ya bisa juga kita dituntut. Nah itu contoh. Ya mungkin di sini juga saya luruskan bahwa terkait aksi kemarin juga yang notabene itu sebenarnya menuntut Bawaslu harus netral. Ya, memang Bawaslu sudah netral. Ya, kami berpihak kemana? Berpihak kepada keadilan, bukan berpihak kepada salah satu calon. Namun anggapan masyarakat Bawaslu ini sudah berpihak ke 01 ke 02. Jadi di sini juga perlu saya luruskan bahwa terkait penanganan pelanggaran yang mungkin dianggap bahwa Bawaslu berat sebelah, kami tegaskan di sini bahwa setiap laporan yang masuk yang lengkap kita proses, kita tindak lanjuti. Ya contoh ada 2 yang tidak kami register. Kenapa? 01 melaporkan permohonannya terkait sengketa. Begitu juga 02, mereka memohonkan sengketa. Ya. Itu kan tidak sesuai dengan proses itu. Kenapa? Harusnya itu mereka laporkan administrasi setelah kita kaji. Ya makanya kita tidak teruskan. Ya mungkin itulah salah satu, kenapa ini tidak ditolak, kenapa ini tidak diterima. Jadi tidak memenuhi objek yang disengketakan, ya, tidak memenuhi objek yang disengketakan. Nah jadi syarat-syarat dalam hal mengajukan proses sengketa itu sudah diatur di Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 terkait penanganan pelanggaran sengketa. Ya mungkin itu terkait penanganan pelanggaran. Namun kami juga di Bawaslu Kabupaten Nias Barat masih menyadari ya masih banyak keterbatasan. Jajaran-jajaran kami juga tentu kami sudah percaya bagaimana mereka bisa bekerja. Ya. Kami sempat memberikan penegasan kepada rekan-rekan Panwascam dan seluruh jajaran bahwa kalau kita tidak saling mempercayai, lalu kita siapa sama siapa lagi kita percaya? Ya. Terkait ada kelemahan, ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh jajaran kami,
silakan disampaikan ke kami. Akan kami tindak lanjuti jika lengkap bukti-bukti. Baik itu komisionernya maupun jajaran sekretariatnya. Ya mungkin kalau jajaran sekretariat kami nota dinaskan ke Pak Kurset untuk diklarifikasi. Jika memenuhi unsur, ya dipecat, diganti. Kalau dibiarkan juga itu merupakan sebuah pelanggaran kinerja atau kode etik. Itu nggak bisa dibiarkan. Ya itu contoh. Nah, bagaimana sebenarnya? Tengokin semua punya kerjaan sebenarnya. Aku yakin pekerjaannya di pikirannya masing-masing, tapi badannya masih di sini ya. Kita selesaikan aja cepat ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, tapi nggak malam kali. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Nias Barat, ada Bang Ketua, Bang Kordip. Yang saya hormati para narasumber kita, sudah selesai kita berdiskusi. Yang saya hormati para peserta, abang-abang senior, adik-adik saya dari aktivis mahasiswa dan organisasi kepemudaan, tokoh-tokoh yang saya hormati, yang kami keseluruhannya bisa kita diskusikan tadi. Tapi saya coba sebelum mengakhiri, saya coba sedikit merespon tadi. Yang pertama, kelihatan satu acuan gitu ya, tetapi belakangan multi tafsir sebenarnya enggak, karena undang-undangnya tetap sama. Sebenarnya enggak, hanya saja mungkin sebelumnya partisipasi publik tidak sekuat seperti sekarang, karena sekarang ruang berbicara, ruang berdiskusi, ruang ketemu lebih luas, sehingga kelihatan lebih banyak warna dari tafsiran itu. Kemudian ya, negara sebaiknya tegas. ASN itu kalau netral ya netral aja, dibuktikan dengan tidak ikut nyoblos, tidak ikut memilih, tidak ikut kampanye, tidak multi tafsir dan segala macamnya. Saya jawab langsung bahwa ini sebenarnya harus ditegaskan melalui aturan ya, regulasi. Pembuat regulasi itu ada di Jakarta, Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, sampai ke bawah itu pelaksana. Jadi ya sudah. Kalau ini tadi usulnya dari PAG ini ya, Bung Salina, abang-abang teleponlah abang-abang kita yang berpengaruh di Jakarta. Bang, itu undang-undangnya diubah aja tuh, bikin perdebatan aja sama kami di bawah-bawah ini tuh. Iya kan? Karena pembuat undang-undang itu ada di partai politik, ada di legislatif, dari sana. Sepanjang mereka bilang begitu, ya itu yang kita jalankan. Termasuk hari ini kita bilang money politik, kita lawan, kita jaga dan segala macamnya. Kalau kita pengen itu dilegalkan, keluarkan undang-undang. Politik uang itu bisa, tidak seperti sekarang. Bisa tapi nggak bisa. Bisa nilainya 100.000 tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk bahan kampanye. Ini kan sebenarnya kalau omong-omong sederhana, bisa tapi nggak bisa, kan kira-kira gitu jadinya. Bisa 100.000 tapi tidak boleh dalam bentuk uang. Bisa ngasih uang transport tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk alat transportasi. Kan jadi pusing memang kita. Kalau mau disederhanakan undang-undang itu, bisa pasangan calon atau tim kampanye bisa memberikan senilai 100.000 dalam bentuk uang, misalnya, atau dalam bentuk transfer. Gampang cair-cairnya gitu ya. Tetapi semua itu bisa jadi legal kalau dimasukkan dalam undang-undang. Sekarang money politik juga bisa 1 juta loh. Coba kita baca PKPU 13. Paslon atau tim kampanye bisa memberikan 1 juta. Tetapi diatur lagi, tidak dalam bentuk uang, tetapi kegiatannya juga tidak dalam bentuk pemberian langsung, melalui pemberian hadiah, kompetisi, door prize atau sejenisnya. Nah ini kan seolah-olah melenggak-lenggok gitu. Harusnya bisa, paslon tim kampanye bisa, harusnya ya, bisa, nilainya 500.000, 300.000. Gitulah mungkin maksud tadi Bung Freedom itu ya.
nggak usah diribetkan. Sehingga ke depan pemilu kita ya sudah lancar aja. Ada juga dalam FGD yang lain, ada juga usul begini. Udahlah, nggak usah lagi penyusunan daftar pemilih, sinkronisasi sinkronisasi DPT yang lalu dengan DP4 dan segala macamnya, yang menghabiskan energi sampai 1 tahun. Ya sudah, satu data aja, KTP menjadi pemilik hak suara di TPS. Nggak habis lagi ratusan miliar nyusun DPT apa segala macam. Ya benar juga. Ini setiap tahun, setiap pemilu kita ngurusin DPT terus. Itu pun terus juga masalahnya ada. Nah, hal seperti ini mungkin ya itu tadi harus dilakukan melalui aturan. Peraturan itu hadirnya dari Jakarta, dari produk DPR RI atau produknya Presiden melalui Perpu. Kalau kita mau lebih disederhanakan, kalau memang itu keinginan masyarakat, harusnya dari tingkat sana yang menuntaskannya. Ya teman-teman GMNI, teman-teman GMKI tadi itu, ya kontak aja lah abang-abangnya yang ketua partai, anggota DPR. Ya kalian juga yang ini. Kalau mereka kampanye pada waktu itu, mereka turun-turun, kegiatan mereka yang ke bawah itu turun-turun ke masyarakat. Ya sampaikan aja, Bang. Abang kan di komisi ini, buat aja undang-undang begini, Bang. Capek, Bang, pusing, Bang. Misal, kalau kita memang mau seperti itu. Jadi gak godok-godokan. Bang Tony, ini bisa nggak ini? Ini bisa nggak nih? Capek kita. Kalau Bang Tony yang mengusulkan yang nggak bisa, kamu itu tugasnya pelaksana, bukan penafsir, bukan pembuat undang-undang. Di KPP lagi nanti pusing lagi, sakit kepala lagi. Kami kalau kena di KPP, Bang Tony kalau kena di KPP, dia harus meninggalkan mobilnya kalau dia dipanggil ke Medan, ke Jakarta. Nggak boleh menggunakan SPPD. Jadi kalau kalian mau bikin capek dia, penuhi bukti-buktinya, penuhi laporannya dengan alat bukti, barang bukti, laporkannya dia terus. Capek dia, nggak ada kerja lagi nanti di Bawaslu dia. Cuma terima gaji buta nanti dia, ngurusin DKBB terus dia. Ya karena itu konsekuensinya. Makanya itu sebenarnya kami juga nggak berani loh macam-macam sebenarnya. Nggak akan berani kami menggadaikan posisi jabatan marwah hanya demi 1-2 kasus misalnya, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena sekali cacat, maka kalau di aturan DKPP itu sekali dia cacat, dipecat selamanya, seumur hidup di situ, sampai selamanya nggak bisa lagi. Nah untuk itu Bawaslu menyadari berbagai keterbatasan ini, sehingga Bawaslu kembali kami sampaikan mengedepankan pencegahan. Kami berharap kita semua memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. Kalau udah sesuai aturan, udah Bawaslu ini dibubarin pun nggak apa-apa. Memang udah nggak berguna kalau nggak ada masalah lagi. Kira-kira gitu. Apa? Percepat? Iya memang mau ngeliat pantai ya. Oke, satu lagi ya. Pelanggaran ada karena SDM, karena survei membuktikan pelanggaran tingkat kecamatan desa. Iya betul. Ada satu lagi Bang. Sebenarnya persoalan ini sama dengan pertanyaan misalnya mana lebih dulu ayam daripada telurnya. Ada yang bilang ayam lah Bang, dari ayam lah keluar telur. Mana mungkin ada induk ayam Bang kalau nggak netas dulu dari telur menjadi besar menjadi induk. Iya kan? Jadi nggak terjawab itu. Sama dengan yang kita hadapi hari ini. Pelanggaran karena SDM-nya. Kenapa SDM-nya bermasalah? Ya karena sistem pemerintahan, penyelenggaraan negara, ada yang nggak benar juga, sehingga masyarakatnya nggak sejahtera. Karena nggak sejahtera, maka SDM-nya juga gitu-gitu aja terus. Kenapa pemimpinnya korup? Karena yang terpilih adalah orang-orang nggak benar. Kenapa orang-orang nggak benar yang terpilih? Ya karena warga memilihnya.
Jadi warga, masyarakat, pemilih semuanya sebenarnya harus berubah. Si calon jangan ngasih uang, si pemilih juga jangan nyoblos karena dikasih uang. Supaya apa? Si calon bekerja dengan benar, bukan mengembalikan modalnya. Si rakyat juga akan mendapat efek dari pemimpin yang benar sehingga dia menjadi sejahtera. Jadi kata kuncinya kalau pertanyaan Bang Senior Game kayak tadi, ya kita mulai perubahan itu dari kita semua. Ya kalau enggak 2027 ada hajatan lagi, kita bikin lagi nanti FC gini-gini terus kita berdebat lagi. Kita mulai perubahannya dari diri kita masing-masing. Kalau hari ini Bang Tony sedang memimpin kita dukung dia bagaimana supaya proses demokrasi kita menjadi proses demokrasi yang terbaik sepanjang waktu yang kita sudah mulai proses demokrasi di Nias Barat. Kalau hari ini teman-teman menjadi wartawan, menjadi aktivis, menjadi lakukan terbaik pada posisi kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga ketika perputaran itu terjadi, teman-teman menjadi penyelenggara, Bang Tony menjadi LSM wartawan nanti tetap melakukan hal-hal yang baik dari sisi kita semua. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin sebenarnya nggak berani juga aku jawab soal netralitas ASN tadi, karena yang ngomong itu bagian dari iya kan, bagian dari ASN juga. Tetapi yang pasti begini, dari kelembagaan yang membawahi ASN sudah bilang kita itu netral. Yang dibuktikan dengan perilaku kita. Jangankan berkampanye, nge-like saja, berkomentar saja, nge-share saja, kita itu nggak boleh. Kata Mendagri, kata BKN. Apalagi datang ke kampanye. Ya iya, memang nanti kalau ditanyain modusnya tetap sama. Aku kan nggak merespon dengan kode-kode, aku kan nggak merespon dengan warna baju. Modus operandi lagi. Capek lagi kita ngurusnya. Panwascam harus dikerahkan lagi, PTPS, pengawas desa harus dikerahkan lagi untuk memastikan begitu ASN berdiri di saat kampanye, dia ada merespon nggak, ada senyum nggak, ada ini nggak. Capek kita ngurusinnya terus. Maka Bawaslu mengeluarkan nomor berapa tadi Bang? Surat penegasan menghadiri kampanye juga awasin. Artinya apa? Tidak boleh. Ya kalau nanti pada persoalannya dia, pada persidangannya dia bilang aku nggak memberikan reaksi apapun, hanya mengkonsumsi kampanyenya, ya kita lihat nanti pembuktiannya. Benar nggak si ASN yang ini hanya datang ke calon X? Kalau sesuai pengaduan dia hanya datang ke situ, berarti dia sudah tidak adil, tidak berimbang, tidak netral. Nanti proses pembuktian lagi. Benar nggak kalau dia adil, datang dia ke X, datang dia ke Y? Kalau dia hanya datang ke X, berarti prinsip keberimbangannya sudah tidak ada. Masa dia hanya mengkonsumsi satu paslon? Gitu lagi nanti. Secara sederhana kami menyampaikan ASN tidak boleh. Tetapi kalau teman-teman ASN masih berpikir bahwa itu boleh, ya silakan saja. Nanti barangkali bisa menjadi teradu, nanti barangkali bisa menjadi temuan. Kalau kita mau buktikan itu benar atau enggak, nanti kita lihat pada proses penanganannya. Ya sama aja juga dengan seperti sekarang. Penyelenggara misalnya, bisa nggak terima uang? Enggak. Tetapi bisa aja nanti dia terima uang.
modus operandinya banyak. Itu kan uang lelahku kerja di ladangnya katanya. Tapi kan udah masuk ke penanganan pelanggaran, udah merepotkan, udah harus dipanggil, diperiksa dan segala macamnya. Artinya apa? Ya udahlah, kalau udah jadi penyelenggara gak usah banyak bacot lagi terima-terima uang dari mana-mana. Gak usah lah berkoalisi-koalisi lagi dengan partai politik dan tim kampanye. Udahlah, selesailah. Terimalah dirimu sebagai penyelenggara. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, tidak tafsiran, tidak penolakan atau apa-apa, tapi yang pasti itulah yang bisa kami sampaikan sesuai dengan regulasi Surat Edaran 111 ASN itu dilarang hadir dalam kampanye. Itu penegasannya. Tetapi kalau teman-teman masih berpikir bahwa itu bisa karena persoalan pasal ini, penafsiran ini, ya silakan aja. Saya pikir itu ya. Tapi itu kurasa disengaja Bang Rubinya itu supaya memancing peserta berpendapat lebih jauh. Nggak ada pula yang terprovokasi, Bang. Baik, dengan restu kita semua, maka FGD membangun citra positif Bawaslu melalui pencegahan pelanggaran dan netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024 yang kita selenggarakan di Kabupaten Nias Barat 9 November 2024. Dengan ini resmi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yahoo! 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 Bertingkat pula ini. Bawah, di atas.